Ya. Jadi selain Telkom nih diversifikasinya mulai berjalan gitu ya, sehingga ada potensi Mm-mm, pendapatannya juga naik. Oh iya, buat teman-teman betul. yang mau bertanya silakan ya di question box, nanti saya coba bacakan. Sekarang udah ada belasan pertanyaan nih, mungkin saya pilih ya. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama nih kita bacakan aja lah dari Vic Opik gitu ya. Eh, BRMS Mas, Wah, analisis bakal di harga berapa ya gitu ya. coba saya cek bentar ya. PRMS ya kalau di harga sekarang sih menurut saya potensi upside-nya udah terbatas lah. Ini terakhir kan saya ngeliat emang ada corporate actions tahun lalu ya ramai. Corporate actions tuh ada waran ya kalau nggak salah itu harganya sekitar seratusan atau 90-an lah saya agak lupa. Oke. Dan sekarang harganya udah 200. Berarti yang masuk dari 900, 200, 900, 100 itu udah pada beggar teman-teman. Ya, jadi nggak ada salahnya mereka jual di beggar, ya kan. Jadi saya nggak ngelihat harga sekarang menarik lah secara valuasi. Ya meskipun secara prospek mungkin memang menarik karena tambang emasnya besar dan segala macam. Ya. Cuma kadang kita jangan terlalu fokus ke prospek juga harus pahami risk ya kan resikonya. Nah sekarang sih kelihatannya resikonya agak agak jadi makin besar karena harganya udah naiknya udah jauh juga. Oke, kira-kira kalau ke 300 gitu Mas, kayaknya ini perlu waktu ya. Kalau saya karena kalau fundamental ngomongin harga seperti itu agak agak susah juga. Kalau dibilang mau 300 itu PBV sekarang minimal harus di angka berapa tuh? Bisa 3,5 kali PBV ya. Teman-teman bandingin aja dengan perusahaan emas rata-rata PBV-nya berapa. Kalau 3,5 masuk akal, yang menarik coba ya saya cek sebentar ya. Basic Saya pernah Industry. ngecek sih Mas, rata-rata PBV perusahaan emas tuh dua Mas, Nah, dua duaan. setengah kali ya. Iya benar nih Iya, saya ngecek nih MDKA 2,2, PSAB 2,5, SPNIS 2,4, sedangkan iya. BRMS udah 2,5 juga. Jadi Dua setengah agak juga ya. ya makanya harganya Overprice ya. resikonya udah gede ya. Udah ya oke lah sekarang. Harganya masuk akal, tapi kalau dibilang harga wajarnya bisa sampai 300 mencerminkan BBV 3,5 kali ya menurut saya agak agak riskan lah. Agak riskan. Oke, berarti ada kalau misalnya ada sentimen yang mendorong itu, kemudian harga mendekati ke 300 ya lebih baik dijual aja ya teman-teman ya. Mm Karena -mm. memang harga ini kan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya Mas ya. Nah, Eh, ya oke, pertanyaan kedua nih. Oke, ini dari Mbak ya. Sorry. Sriswa ya namanya ya. Selamat malam Mas. Please info sektor yang patut dicermati di situasi yang tidak menentu seperti ini gitu ya. oke. Kalau saya sih prinsipnya eh, semua sektor pada dasarnya bisa menjadi menarik asal harga sahamnya juga menarik juga dan kinerjanya juga bagus. Ya, Nah, jadi kalau sekarang kita ngomong kayak tadi saya ngomong batubara menarik, telkom menarik, teman-teman jangan terlalu telan mentah-mentah juga gitu. Karena saya masuknya kan udah dari tahun lalu gitu. Nah, kenapa tahun lalu? Karena harganya menarik. Nah, jadi eh, teman-teman harus cari perusahaan yang memang harganya lagi menarik. Nah, kalau situasinya tidak menentu seperti ini, ya berarti kan teman-teman bisa antisipasi ya udah nggak usah terlalu agresif di saham juga nggak apa-apa. Nunggu harganya lebih terkoreksi berharapnya gitu supaya teman-teman masuk pun juga dengan valuasi yang lebih menarik, yang lebih masuk akal sehingga downside-nya lebih terjaga gitu. Ya kalau sektor yang disebutin tadi ya yang saya lakuin adalah tadi banking, batubara, komoditas, kemudian telco itu aja sih agak boring sih memang tapi ya itu yang saya beli ya itu aja. itu juga defensif Mas kayaknya ya. Ya, Mm-mm. memang eh, kayaknya nih kita semua juga harus memperdalam mengenai fundamental ya Mas ya. Jadi kita tidak terlalu bingung gitu ya. Misalnya tadi kan nanya situasi yang tidak menentu ini, pertama sektornya apa gitu ya. Semua sektor menurut saya menarik, cuma sekarang kan ya tiga tadi disebutin ya. Memang kayak energi, kemudian transportasi dan juga industrial itu juga kinerja year to date memang paling tinggi secara statistik. Eh, Kemudian dilihat juga harga saham ini kira-kira
eh, lagi apa? Lagi rendah atau enggak kayak gitu ya. Nah, ini ngitungnya pakai fundamental tentunya gitu ya, teman-teman ya. Misalnya kita lihat dari PI-nya ya Mas ya, dan juga PBV-nya gitu ya, dibandingkan Mm-mm. dengan rata-ratanya gitu. Kira-kira relatif rendah nggak gitu ya? Atau misalnya dari dibandingkan tahun lalu gitu ya. Oke ya, mungkin itu sudah terjawab gitu ya. Eh, ini ada yang Mas Ilham Minsa nih ya. Nanya beda Aces Mas. Nah ini Aces ini kan termasuk saham yang berbasis impor nih justru kebalikannya ya. Karena Mm-mm. dia banyak ngambil dari barang dari luar negeri. Nah ini apakah misalnya pelemahan rupiah itu yang menyebabkan saham ini mengalami penurunan Mas ya? Karena saya dulu pernah lihat harganya tuh stabil banget di 1.200 sampai 1.700. Tiba-tiba sekarang harganya 700-an gitu ya. Terus saya lihatnya rupiahnya juga naik gitu ya. Apakah ini gitu ya Mas ya? Mohon dibedah Mas. Oke, ini kalau mau dibedah ya, menarik sih Aceh banyak banget yang nanya karena memang dulu kayaknya perusahaan ini bagus banget kan, strong banget. Tapi kok harganya turun. Nah, sekarang ini berdampak nggak harga? Benar tadi Mas Yasi bilang kan ini kebanyakan import. Mereka kan ngambil dari barang dari China, uh, dijual lagi. Nah, tapi kalau kita ngeliatin bisnis modelnya Aceh, Aceh ini pinter sebenarnya. Mau berapapun harganya, dia pasti akan markup 100%. Contoh ya, misalnya uh, dia beli barang, ambil barang lah sebut sepeda lipat gitu ya. Misalnya modalnya 1 juta, dia formulanya gampang, jual aja 2 juta. Kenapa bisa kelihatan kayak gitu? Ya saya nggak rumus pasti langsung dimakan 100% ya, tapi majority seperti itu. Karena kita bisa melihat gross profit margin dari Aceh itu selalu mendekati 50%. Stabil 50%, sekitar 45, 46 lah. Berarti kan kita simpulannya, oh dia tuh kalau markup harga 100% 2 kali lipat gitu. Nah, jadi secara naik turunnya rupiah, dia tidak akan mengaruhi gross profit margin kalau saya melihat. Malah dia pinter, agak 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 unik. Saat pandemi, barangnya di Aceh tuh memang dimahalin, Mas. Saya juga nggak tahu. Terlihat dari gross profit marginnya dari 2020 sampai sekarang, itu tuh jauh lebih tinggi dibandingin sebelum pandemi, Mas, malahan. Aneh kan? Oh, iya ya. Gitu. Jadi dia jualan harga lebih mahal, cuma masalahnya memang kuantitinya menurun. Ya, mungkin ya ini formulanya S Hardware lah, dia berusaha ngimbanginya seperti apa. Jadi, S Hardware ini sekarang itu berat di ongkos. Secara profit profit itu bagus, tapi berat di ongkos operasionalnya. Makanya gross profitnya dia naik, tapi operating profitnya dia turun karena dia berat di ongkos. Karena kan ya dia punya lahan kan gede-gede, terus karyawan juga banyak banget. Nah itu beratnya. Makanya kita kalau ngeliat S hardware tuh menurut saya lebih dari sisi demand-nya. Ya dari demand-nya ini apa nih yang membuat orang-orang ini belanja lagi di S hardware? Memang kalau melihat harus disertai misalnya dengan pertumbuhan rumah penduduk seperti itu misalnya karena kebutuhan rumah tangga akan naik lagi. Ya, tapi kalau belum ada itu memang sentimennya belum ada. Dan kalau daya beli masyarakat nih kan masih kayak serba bingung ya. Dan itu kita inflasi atau gimana, makanya dia agak 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 stagnan lah atau cenderung turun sentimennya nggak bagus. Nah, itu yang menurut saya. Yang kedua, dari segi valuasi, sebenarnya memang valuasi S hardware bahkan saat ini pun belum murah-murah banget, Mas. PI-nya aja ini masih 17 kali. Itu which is PI yang ya nggak mahal-mahal banget sih, tapi tetap mahal Iya lah ya. PI 17. Ya, jadi makanya dulu tuh memang mahal banget sih S hardware sebenarnya. Nah, sekarang karena ada situasi ekonomi yang perubahan, makanya dia akan kembalilah ke PI yang lebih wajar. Nah, Oke, tapi jadi kalau ceritanya gitu ya. turun terus nih menarik Mas SRK. Menurut saya sih perusahaannya tuh nggak akan bisa ditinggalin ya karena kalau yang suka belanja offline ya kadang kita kan saya sangat suka belanja di S Hardware jujur aja ya S Hardware informal tuh saya suka banget jadi saya good customer dari mereka sebenarnya jadi ini mungkin bisa bias juga ya mungkin bisa bias. Iya, memang kadang-kadang kan furniture apa tuh perlu dilihat ya Mas ya, supaya Mm-mm. karena kan nanti kan kita pakai di rumah, kita yang merasakan gitu kan ya, kita yang melihat gitu kan.
kalau beli di online kan kadang-kadang bahannya kita cuma nebak-nebak aja gitu ya. Ya, Mm-mm. saya rasa juga ini menarik, Mas, karena saya lihat dari pendapatan maupun laba bersihnya tuh sebetulnya stabil, tapi harganya udah cukup terdiskon, apalagi kalau turun lagi gitu ya. Jadi itu Mas Ilham, pandangannya mengenai Aceh, saya rasa cukup komplit sekali ya dibahas oleh Mas Kefas gitu ya. 600 menarik lah. Nggak saya kasih tahu 600 aja. menarik. 600 menarik. Oke. Ya, ini pertanyaan lagi Mas dari Kakak nih. Kenapa batubara tidak setinggi kenaikan tahun 2011 walaupun kinerjanya lebih bagus dibanding tahun 2011? Eh, Valuasi sekarang lebih murah. Apakah potensi upside masih jauh gitu ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Saya pun juga bertanya-tanya, kenapa ya harga batu bara tuh tidak setinggi 2011? Apakah itu peluang? Nah, bagi saya ngelihatnya itu peluang. Makanya bagi saya juga, kok lucu harga batu bara nggak setinggi dulu, padahal harganya sekarang jauh lebih bagus, kinerja juga lebih bagus. Makanya meskipun harga batu bara udah naik, kalau Sahamnya ya, saya maksudnya ini view-nya, Mas. ya harga Sahamnya apa sahamnya, harga saham harga sahamnya, IHSG? harga sahamnya. Setuju, Ya. setuju. Harga sahamnya kan nggak all time high semua tuh. PTBA masih Iya, belum all iya. time high, Adaro ITMJ juga masih belum all time high. 2019 11 pada tinggi-tinggi. Bener, saya juga penasaran kenapa. Padahal Iya, iya. harga call-nya udah naik gila-gilaan. Nah, bagi saya itu Apakah menurut saya peluang. apakah itu karena ada ESG sebenarnya betul, sentimennya. iya. Gimana tuh, Mas? Ya, menurut saya memang yang kalau bisa dikait-kaitinnya masuk akal ya berusaha ngait-ngaitan kan ya. Iya. Ya ESG itulah orang jadi ESG lah gitu kan. Tapi ya kalau masih dibutuhkan Eropa yang ESG juga akhirnya beli batu bara lagi gitu. Jadi ya ESG memang di satu sisi jadi sentimen tidak bagus buat batu bara, tapi kalau saya ya ditanyanya sih saya masih hold sih untuk batu bara karena ya itu saya juga merasa aneh kok harganya masih nggak tinggi-tinggi banget. Berharapnya sih bisa lebih tinggi gitu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Sure HSN. Untuk investasi jangka menengah di atas 5 tahun, apakah saham IPO bisa dijadikan saham untuk investasi nih, Mas? Nah, ini berkebalikan dengan eh, Warren Buffett nih yang nggak mau beli Ya, saham IPO. Menurut betul. Mas Kefas gimana? Kalau yang ngikutin Warren Buffett banget memang pasti menghindari saham-saham IPO. Itu sangat jelas alasannya karena kinerjanya belum kelihatan yang terbuka, yang realnya itu seperti apa. Jadi biasanya butuh 3 tahun, 5 tahun untuk memutuskan apakah saham yang baru IPO 5 tahun lalu bagus nggak. Jadi itu alasannya pertama, kinerjanya belum. Tapi apakah bisa? Ya jawabannya sebenarnya ya bisa-bisa aja. Asal teman-teman juga punya keyakinan prospeknya bagus ke depannya. Dan yang tapi masalahnya ya saham IPO juga teman-teman harus pinter-pinter lah analisa saham IPO memang karena lebih susah ya secara fundamental. Karena data terbatas dan yang kedua adalah IPO itu pada prakteknya banyak strategis lah. Ya, jadi bukan sekedar pingin publik supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau saya ngelihat sih fair-fairan sih nggak semua perusahaan seperti itu gitu. Ada Iya. perusahaan yang IPO yang memang mau exit, mau strategis aja supaya bisa diakuisisi dan segala macam. Jadi ya teman-teman harus cermati mana perusahaan-perusahaan yang punya potensi seperti itu. Gitu. Ya, Mas, tadi kan Mas Kefas ada di ini ya, telekomunikasi gitu ya. Kalau terkait Ya, dengan towernya gimana, Mas? Ada yang nanya MTEL juga nih, gimana, Mas? MTEL sih saya sebenarnya secara kinerja ya suka sih, bagus. MTEL juga kinerjanya masih naik, net profit juga masih bagus, bisnisnya gampang, lebih stabil lah, ya kan? Karena MTEL sewa-sewa menara. Marginnya dia juga sejak IPO jadi lebih bagus gitu. Jadi saya rasa sih secara kualitas fundamental memang bagus ya. Tapi memang secara valuasi kalau dibandingin sama teman-temannya ya dia cenderung sih cukup cukup premium Premium. lah dibandingin yang lainnya ya kayak tower ya kan atau tebik itu juga lebih tinggi-tinggi sih tapi PI-nya MTEL ini tinggi lah dibandingin tower PI-nya lebih rendah ya kan jadi saya ngerasa dibilang murah-murah banget sih enggak ya dan
tadi ngomongin kinerja, kinerjanya pun juga masih lebih seksi menurut saya tower atau tebik. Jadi lebih banyak komparasinya gitu. Sehingga ya kinerja bagus tapi menurut saya ada yang lebih bagus gitu. Mungkin karena ini ya Mas ya, colocation itu ya yang kurang maksimal ya. Kebetulan saya nggak terlalu pahamin MTEL ya. Jadi Oh ya. secara ada prospek apa nih spesifiknya saya kurang paham juga. Oke. Mas, tanpa terasa nih kita udah di penghujung Oh acara ya. iya. Boleh kasih ini mau nggak Mas? Kasih misalnya tips dan trik agar sukses berinvestasi untuk sobat muda di rumah. Tapi santai aja Mas, ini ya karena kita masih punya waktu 3 menit. Oke, tipsnya ya. Tipsnya sekarang sih, kalau saya sih memang saya bilang boring lah. Saya juga nggak masuk banyak-banyak sejak awal 3 bulan 2022 tuh nggak masuk banyak. Jadi saya juga ngerasa belum banyak opportunity lagi gitu ya. Jadi saya masih menikmati apa yang udah saya invest 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah, kalau ditanya apa yang baru beri sekarang juga sedikit lah gitu. Jadi saya pun ketika punya uang lebih saya agak menahan sampai memang peluangnya itu muncul. Ya, jadi teman-teman kadang di investasi itu buat trader atau buat investor lah. Mungkin teman-teman juga pernah baca nih. 10% itu keputusan beli, 10% itu keputusan jual, 80% itu menunggu, wait. Ya, baik yang teman-teman pakai technical pun gitu kan, harus sabar, buy on support, ya kan, nggak harus buru-buru HK. Jadi ya saran saya sih sabar ya, kadang orang nggak sabar aja, pingin aja rasanya beli saham, gitu kan, pingin aja ngikutin market tiap hari. Ya padahal ya nggak harus gitu. Kalau ada peluang bagus baru baru dihajar aja gitu. Jadi harus sabar juga menunggu Sabar. sinyal gitu ya, harus disiplin Mm-mm. juga dalam berinvestasi gitu ya. Oke, Mas Evas, mungkin terima kasih banyak ya atas penjelasannya, banyak sekali.